Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi ini amin. Alhamdulillah, saya akan merilis kembali bacaan pada kata mutiara yang ke-48, dan saya tidak akan menjelaskan, cuma saya baca secara makna saja. Untuk itu mohon disimak dan mohon dikaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dumu, tiada menjadi besar apa azan dosa indaka yang menjadi milikmu, azamatan dengan besar benaran, dengan benar-benar besar, tasudduka yang bisa menghalangimu, an husnidzonni dari husnudzon billahi kepada Allah. Kultu, saya katakan, an-nasu adapun manusia fil khaufi, di dalam rasa khauf, warojai dan rasa roja. Pada manusia itu dibagi ala salah satu aksamin, yaitu 3 bagian. Ahlul bidayati, maka adapun orang-orang di kelompok pertama, di kelompok permulaan, di kelompok ahli syariah, namanya ahlul bidayah. Dan bagi semestinya lahum bagi mereka apa taglibun, yaitu dominan. Taglib itu artinya menang sesungguhnya, tapi yang dimaksudkan adalah dominan. Janibal khaufi, dari sisi rasa khaufnya, bahwa di tingkatan kelompok pertama ini, atau yang disebut dengan kelompok syariah ini, bahwa ibadah mereka itu yang dominan itu karena adanya rasa khauf. Hidupnya selalu hadir rasa khauf. Wa ahlul wasdi, maka adapun sedangkan ahlul wasdi atau orang-orang di kelompok tengah, atau yang disebut dengan ahlul thariqah, itu yang bagi mesti lahum bagi mereka, semestinya lahum bagi mereka apa ayat tadilah, yaitu seimbang, apa khaufuhum, rasa khaufnya mereka ahlul wasdi, wa roja'uhum, dan roja atau harapan mereka. Nah, pada kelompok pertama tadi jelas bahwa yang dominan itu adalah rasa khauf di dalam ibadahnya. Sedangkan pada kelompok kedua atau kelompok ahlul wasdi, kelompok yang ada di tengah-tengah ini, atau ahlul thariqah, ini biasanya roja khauf dan rojanya itu ya'tadil, balan, seimbang. Wa ahlun nihayati, maka adapun orang-orang di kelompok puncak, kelompok yang paling sempurna ini, atau kelompok ahli ma'rifah, itu yang libuna, mereka itu dominan. Siapa ahlun nihayah? Janibar rojai, sisi rojaknya. Jadi ibadahnya itu mau banyak dosa, mau merasa salah, itu bahwa yang hadir pada jiwanya itu adalah selalu rojak kepada Allah. Amma ahlul bidayati, maka adapun orang-orang di kelompok pertama atau permulaan atau kelompok ahli syariah, falihannahum, maka karena sesungguhnya mereka idza walabu, apabila telah dominan siapa ahlul bidayah, janibal khaufi, dari sisi khaufnya, apa yang terjadi? Yaitu jaddu, mereka bersungguh-sungguh fil amali, di dalam beramal, beribadah. Jadi yang mendorong kuatnya ibadahnya orang-orang
di permulaan ini, kelompok permulaan, kelompok syariah itu, karena yang hadir di dalam hatinya itu yang banyak mensikapi kepada Allah itu rasa khaufnya. Jadi yang hadir itu adalah di mana yang selalu menjadi warning kepada hati mereka itu adalah rasa khawatir dan takut, baik takut kepada siksa, takut ancaman, takut dihukum oleh Allah, sehingga mereka itu jatuh, mereka selalu bersungguh-sungguh bila amali di dalam beramal. Wangkafu, dan mereka juga mencegah ya siapa ahli bidayah aniz zalali dari kesalahan-kesalahan, dijaga betul, jangan sampai mereka itu jatuh ke dalam kemaksiatan dan kemungkaran, karena dia ada rasa khawatir, ada rasa takut. Fabidzalika, maka dengan cara seperti itu ya, fabidzalika, maka dengan kondisi khauf yang ada pada orang-orang di permulaan ibadah ini, itu tasyruku, bisa cemerlang, bisa terpancar, menjadi terpancar apa nihayatuhum, yaitu di akhir tujuan mereka, tujuan ahlul hidayah. Artinya kalau ini konsisten, kalau ini istiqomah, maka tidak menutup kemungkinan maka dia akan bisa cepat juga sampai kepada makom ma'rifah. Jadi bisa bisa memancarkan yang mengantarkan kepada makom ma'rifah. Maka itu Allah Subhanahu wa taala dawuh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan adapun orang-orang itu jahadu yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah fina pada kami, katanya Allah, lanahdiyannahum, niscaya benar-benar kami akan menunjukkan mereka subulana, pada jalan-jalan kami. Itu ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Wa amma ahlul wasti, maka adapun pada kelompok tengah atau kelompok ahlu thariqah, kalianahum, maka sesungguhnya mereka qad itaqalat, telah mengalami transformasi, telah mengalami perpindahan apa ibadatuhum, ibadahnya orang-orang ahlul wasti, kelompok thariqah ini telah berpindah kemana? Ila tasfiyati bawatinihim, yaitu untuk selalu membersihkan batin-batin mereka. Karena konsentrasinya orang-orang thariqah itu adalah ibadahnya sudah tidak di jawarih, tidak di makom jasad. Mereka itu berusaha untuk membersihkan hati mereka, batin mereka, maka sifat ibadahnya mereka fa ibadatuhum, maka adapun corak ibadahnya orang-orang ahlul wasti, orang-orang thariqah itu yang banyak dominan adalah qalbiyatun, yang bersifat qalbiyah. Walau walabu, maka andaikan dominan siapa ahlul wasti, ahlul thariqah, maka andaikan ada satu waktu bahwa ahlul wasti itu yang dominan adalah janibal khaufi, dari sisi khauf. Laro jauh, berarti laro jauh, maka niscaya mereka akan kembali ila ibadatil jawarihi, yaitu kembali kepada ibadah badaniyah, ibadah badan atau anggota tubuh. Karena di dalam atau pada ibadahnya orang-orang ahlul wasti itu, yaitu antara rojak dan khauf itu selalu seimbang. Tapi namanya orang ya kadang-kadang itu bisa pada satu saat tertentu bahwa pada jiwa, pada hati mereka yang dominan itu khauf. Kalau sudah seperti itu berarti mereka itu betul-betul kembali kepada ibadah jawarih atau ibadah badaniyah. Wal matlubu, sedangkan adapun yang dicari, yang dituntut, yang diperintah minhum dari ahlul wasti, orang-orang ahli thariqah itu di tingkat atau di kelompok kedua itu ibadatul bawatini, yaitu ibadah
batin. Jala rojail usuli, ya, dengan selalu berharap bisa usul, dan juga wa khaufil qati'ati, dan ada rasa khawatir putus. Dari satu sisi ibadahnya dia selalu berharap bisa usul, sisi yang lain bahwa dia ada kekhawatiran, namanya khauf, ada kekhawatiran bisa putus ya dengan Allah, bisa tidak diterima oleh Allah. Fayatadilu, maka sehingga menjadi balan, menjadi seimbang apa khaufuhum, rasa khauf mereka, wa raja'uhum, dan rasa roja mereka ahlul wasli. Wa amal wasiluna, dan adapun orang-orang di kelompok, yaitu orang-orang yang usul kepada Allah atau yang disebut dengan ahlul nihayah ini, ahlul ma'rifah ini ya, ahlul haqiqah ini. Wala yarawna, maka mereka tiada melihat, tidak lagi melihat siapa wasilun di anfusim, pada diri mereka wasilun fi'lan, sebagai yang melakukan. Wala, dan tidak pula melihat siapa wasilun tarokan, sebagai yang meninggalkan. Wahum, adapun mereka wasilun itu yang zuruna, selalu memperhatikan atau melihat ila tasrifil haqi, kepada apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diperankan oleh Allah, apa yang akan diperbuat oleh Allah. Itu selalu yang menjadi pandangan orang-orang wasil. Apapun yang hadir, yang dilakukan pada dirinya itu, sesungguhnya itu merupakan perbuatan Allah. Wa ma yajri, dan apa-apa yajri yang terjadi dengan ma itu sabiqul qadar, itu sabiqul qadari, yaitu takdir yang sabiqul, dari awal takdir. Artinya ini sudah ditentukan takdirnya di zaman azali dulu. Apa-apa yang terjadi, apa yang terlintas pada dirinya itu semuanya sudah ditakar, sudah ditakdir di zaman azali dulu. Fayatalaqauna, maka sehingga mereka menerima, siapa ahlul wasilun, orang-orang wasilun itu menerima akan sesuatu bil qabuli waridho, dengan diterima dan dengan rasa ikhlas. Baingkana, maka jika ada apa ma itu taatan, berupa taat, kalau yang hadir pada dirinya itu ketaatan, syakaru, mereka bersyukur, siapa ahlul wasilun. Wasyahidu, dan mereka menyaksikan, siapa wasilun, minatullahi, akan karunia Allah. Wa in kana, dan jika ada apa mah itu maksiatan, sebuah maksiat yang hadir pada dirinya, ketika yang hadir, yang dilakukan dirinya itu adalah kemaksiatan, mereka berusaha itadiru, mereka berusaha untuk mencari narasi atau mencari alasan ya. Wa yata'addabu dan mereka berusaha melakukan ta'addub, tetap, yaitu bertoto kromo. Walam yaqifu ma'anfusihim, dan mereka tidak tergantung, berhenti ya, tidak melihat ma'anfusihim, bersama dirinya. Karena itla wujuda, karena tiada yang wujud, tiada yang tampil laha bagi anfusihim, indahum, yang ada di sisi mereka wasilun. Wa innama yang duruna, akan tetapi sesungguhnya orang-orang yang wasilun itu selalu melihat ilama, terhadap sesuatu ya beruju, yang telah muncul atau tampak min unsurul qudrati, dari unsur takdirnya Allah. Panadruhum, maka adapun pandangan mereka alwasilun ila hilmihi, terhadap khilmnya Allah, terhadap kebijaksanaan Allah, wa afihi, dan maafnya Allah, wa ihsani, dan ihsannya Allah, wa birrihi, dan kebaikannya Allah, itu aksaru, jauh lebih banyak min nazrihim, dibandingkan pandangan mereka ila batshihi wa qahrihi, terhadap
kerasnya Allah dan memaksanya Allah. Wa yarhamu, dan mudah-mudahan memberikan kasih sayang siapa Allah Asy-Syafi'iyah kepada Imam Syafi'i, haitsu qala, ketika qala bersair siapa Syafi'i, falamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altur raja minni li'afika sullama ta'adhamani dhambi falamma qarintuhu bi'afika rabbi kana afkuka a'dhama fama zilta dha jawdin wa fadlin wa minnatin tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma faya laita syari al-asiru li jannatin ahna'u wa imma lisairi pandama. Falamma qasa, maka ketika telah mengeras apa qalbi, hatiku, wa dhaqat, dan menjadi sempit apa madzahibi, jalan-jalanku, jaltu, maka aku menjadikan arroja, roja, harapan, mini, dariku, li'afika, untuk memperoleh maafmu, sulaman, sebagai tangga. Ketika sudah kondisi hati sudah banyak dosa, sudah jalan ini gelap, maka aku jadikan harapanku ya untuk mendapatkan maaf kepadamu ini sebagai tangganya. Jadi dia menjadikan rojak sebagai tangga untuk mendapatkan maaf dari Allah. Ta'adzamani, menjadi besar padaku apa dzanbi, dosaku. Walamma qarintuhu, maka ketika aku sandingkan akan dosa, bi'afika, dengan maafmu, Rabbi, wahai Tuhanku, karena maka ada apa afkuka, ampunanmu, maafmu, a'dhama, jauh lebih besar. Wa ma zilta dza judin wa fadlin wa minnatin, maka selama engkau yang mempunyai kedermawanan, yang mempunyai karunia, wa minnatin, dan rahmat, tajudu, maka engkau menjadi dermawan, wa ta'fu, dan engkaulah yang memberikan kedermawanan, dan engkau yang memberikan maaf, minnatan sebagai karunia, wa takarruman, dan sebagai kemuliaan. Faya laita sya'ri, andaikan ya, faya laita sya'ri, andaikan tahu aku, andaikan aku bisa merasakan, hal asiru, adakah asiru, aku akan menjadi tetap di jannatin, memiliki surga, ahna'u, sehingga menjadi senang aku, atau wa imma lisairin, atau aku akan tetap di neraka sair, indama, yang menjadikan aku menyesal. Qala dawuh Allah Ta'ala, qul, katakanlah ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, katakanlah Muhammad, ya ibadiyah, wahai hambaku, alladzina asrafu, yaitu orang-orang asrafu yang telah menghambur-hamburkan ala anfusihim, terhadap dirinya mereka. La taqnatu, jangan pernah kamu memutuskan, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfiru, akan memberikan maaf, ampun, adzunuba, pada dosa-dosa, jami'an, segala kerusuhan. Innahu, sesungguhnya Allah, adapun Allah itu al-ghafuru, zat pengampun, ar-rahim, dan yang kasih sayang. Wa ta'amal, dan coba angan-angan olehmu, qadiyatal ladzi, terhadap peristiwa orang yang, atau qadiyatal ladzi, kepada keputusan orang yang qatala, telah membunuh siapa, alladzi tis'an wa tis'ina nafsan, 99 jiwa. Summa sa'ala, kemudian bertanya siapa alladzi, rohiban, kepada seorang rohib. Faqala, maka kemudian bertanya siapa, alladzi, lahu, kepada rohib, ali min taubatin, hal adakah li bagiku min taubatin, dari taubat, apakah aku ini masih diterima taubatnya.
Faqala maka menjawab siapa rohib lahu kepada alladzi la taubata laka, la taubata tiada taubat laka bagimu, tidak diterima taubat. Fakamala maka kemudian menyempurnakan siapa alladzi, menyempurnakan fakamala kemudian menyempurnakan bi dengan alladzi al-mi'ata menjadi 100, kemudian dibunuh ya rohib itu. Tsumma kemudian datang siapa alladzi tadi pembunuh tadi aliman menuju kepada orang yang alim fasa'alahu dan kemudian menanyakan itu kepada alim. Baqala dan bertanya siapa alladzi lahu kepada si alim, man yahulu bainaka wa bainah, siapa ya yang bisa menghalangi antaramu dan taubat. Walakin yang tetapi begini, ilhab kamu pergi ila qaryatin kada menuju yaitu desa yang ada di sana. Fafiha maka itu tetap di dalam desa kaumun adapun sebuah kaum ya'buduna yang mana mereka kaum itu menyembah Allah. Fakul dan jadilah kamu fihim di tengah-tengah kaum itu hatta tamuta sehingga kamu meninggal. Sudah kamu pergi ke sana, kamu bisa taubat di sana. Di sana ada komunitas kaum yang semua kaum itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Kamu tinggal di sana sampai mati. Walamma tawassato maka ketika di tengah-tengah apa toriku jalan adrokahu telah menyusulnya kepada si alladzi kepada lelaki pembunuh tadi apa al-mautu kematian. Ternyata di tengah perjalanan bahwa si pembunuh tadi yaitu menemui kematiannya. Apa yang terjadi? Fahtasomat maka terjadi pertengkaran atau perdebatan. Fihi di dalam alladzi siapa malah dengan fihi dengan kematiannya alladzi. Siapa malaikatul rahmati yaitu malaikat rahmat wa malaikatul adzabi dan malaikat azab. Karena masing-masing menghukumi ya. Yang malaikat rahmat mengatakan bahwa orang ini sekalipun belum sampai kepada desa pertaubatan tapi taubatnya sudah diterima. Sementara malaikat adab bahwa karena orang ini belum sampai ke desa pertaubatan maka ini belum diterima taubatnya, maka wajib masuk neraka. Wauha maka kemudian memberikan wahyu siapa Allah ilaihim kepada malaikat an akisu agar supaya mengukur siapa malaikat al-qaryata mengukur desa allati kharaja allati yang kharaja keluar siapa allati ilaiha kepada desa wal qaryata dan kepada desa allati yang kharaja keluar siapa allati minha dari desa. Artinya oleh Allah dua malaikat itu diperintahkan untuk mengukur jarak ya, jarak desa yang dituju sebagai tempat pertobatan dengan desa yang menjadi tempat berpisahnya dia saat mau menuju pertaubatan, artinya dari rumahnya. Disuruh mengukur itu wa ila ayyihma mana diantara keduanya Korea ya, Korea desa yang mau dituju sebagai tempat pertobatan dengan desa yang ditinggalkan ya, desa yang ditinggalkan dari rumahnya untuk menuju tempat pertaubatan itu. Ternyata karena ada siapa alladzi itu aqraba lebih dekat ya, bahwa maka adapun alladzi min ahliyah ada di ya di penduduk ya Korea yang lebih dekat lagi. Ternyata bahwa lelaki yang mati itu ketika diukur jaraknya lebih dekat kepada desa pertaubatan. Fauha maka kemudian mewahyukan siapa Allah ilal qaryati kepada desa allati yuridu, allati yang yuridu yang dituju oleh allati. Bilangnya Allah antaqoribi hendaklah kamu hai Korea untuk menjadi dekat. Jadi Korea yang menjadi tempat tujuan itu diwahyui oleh Allah agar menjadikan dekat kepada si lelaki tadi. Wa ilal qaryatil lati kharaja minha, dan kemudian Allah juga berpesan berwahyu kepada Korea. Korea itu desa allati kharaja minha yang menjadi tempat
keluarnya dia, artinya dari desa rumahnya tadi. Antabaati, agar supaya kamu desa, agar kamu menjauh jaraknya. Wawajada, maka mendapati, atau fawujita, maka didapati siapa alladzi itu aqraba, lebih dekat ilal qaryatil lati yurid, kepada desa allati yurid yang akan dituju oleh alladzi, bisibrin, dengan jarak 1 jengkal. Wa akhadat, maka kemudian menjadikan kepada alladzi siapa malaikatur rahmati, yaitu malaikat rahmat. Wal hadisu, adapun hadis ini ada di dalam penjelasan hadis sahihain. Naqaltuhu, aku telah menukilhu kepada hadis bil makna, dari sisi maknanya, tidak dari sisi lafaznya. Wa qala, dan dapur siapa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, yaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi yang menjadi gurunya Ibnu Athaillah Sakandiri dan sekaligus menjadi muridnya dari ada Abu Hasan Asyadili. Beliau mengatakan begini, al-amatu, adapun orang-orang awam, orang-orang pada umumnya, idza khuifu, apabila mereka diberikan rasa khaufu, mereka semua menjadi khauf. Wa idza rujau, apabila mereka diberikan rasa roja, diberikan roja, siapa amah, rojau, mereka akan mempunyai rasa roja. Sedangkan wal khosatu, sedangkan orang-orang khos, hatta mata khuifu, manakala khuifu diberikan rasa khaus, siapa khosok, rojau, mereka mempunyai yaitu rasa roja. Wa mata rujau, dan manakala diberikan rasa roja siapa khosok, khaufu, mereka semua yaitu mempunyai rasa khauf. Qala Dawu siapa Abul Abbas Al-Marsi, itu tadi ungkapan itu Filathaifil Minani ada di dalam kitab Lathaiful Minan. Anda bisa cek di sana di dalam kitab Lathaiful Minan. Wa ma'na kalami syaihi hada, adapun makna penjelasan dari ungkapan syekh ini, maksudnya bagaimana annal amata, sesungguhnya orang awam, pada umumnya orang itu wakifuna, mereka selalu bergantung atau tawakuf atau selalu berhenti ma'ad dhawahiril amri, yaitu berhenti atau tergantung kepada zahir-zahirnya perintah. Wa idza khuifu, apabila mereka diberi rasa khauf, khaufu, mereka itu khauf. Karena apa? Itlaisa lahum nufudun ila ma waradal ibarati binuril fahmi. Karena laisa lahum, tiada lahum bagi mereka, mereka siapa? Mereka amah, apa nufudun, yaitu bisa menembus ilama waroil ibarati, menuju apa-apa yang ada di belakang ungkapan, binuril fahmi, melalui cahaya ilmu, cahaya pemahaman. Itu tidak punya seperti itu. Kama sebagaimana li ahlillah, ya, bagi orang-orang yang menjadi ahlullah, orang yang dekat dengan Allah. Wa ahlullah, sedangkan orang-orang yang menjadi orang dekat Allah, idza khuifu, apabila mereka diberi rasa khauf, rojau, mereka itu apa? Mereka itu merojak, mereka itu mempunyai rasa rojak. Alimina, dengan mengetahui siapa ahlullah, annausunya Allah miwara'il khaufihim, ada di balik rasa khaufnya mereka. Ya, seperti itu. Wama khuwifu, wama, dan adapun sesuatu khuwifu yang dijadikan rasa khauf, lima itu ausaful marjui, menjadi sifat-sifat zat yang diharapkan. Alladzi, yang layan bagi tidak boleh apa ayat nuta, menutus min rahmati, dari rahmatnya al-marju, wala ayu aisyah, dan tidak boleh putus asa min minati, dari karunianya al-marju. Bahtalu, sehingga mereka berusaha mengelabui ala ausofi karomihi, terhadap sifat-sifat kemuliaannya al-marju, ilman minhum, sebagai ilmu, ya, bagi mereka. Ma khawafahum, tapi tiada khawafahum, menjadikan khauf siapa Allahum kepada mereka, illa, kecuali liyajma'ahum, ya, dengan tujuan illa, kecuali liyajma'ahum, Allah
agar supaya Allah akan mengumpulkan mereka alaihi atas Allah waliyarud radda yaruddu yaruddahum dan niscaya Allah akan mengembalikan mereka bidzalika dengan kondisi itu ilaihi kepada tahwif wa idza rujau dan apabila mereka diberi rasa roja siapa ahlullah yakhafuna mereka semua itu pada khauf wa iba masyiatihi akan lenyapkan akan hilangnya atau sirnanya daripada kehendak Allah alladzi yang huwa adapun Allah mi wara'i rajaim yang ada di balik harapan mereka wa khaufu dan mereka berusaha wa khaufu dan mereka khauf ayakuna ada apama sesuatu dhahara yang telah muncul apama minar rajai dari roja itu ikhtiaran menjadi ujian diukulihim terhadap akal logika mereka al taqifu adakah masih berhenti apakah akalnya berhenti ma'ar rajai bersama roja au tanfudu atau terus akal ilama kepada suatu batona yang tidak tampak batona yang samar batona yang tidak tampak fi masyiati dari kehendak Allah walidzalika oleh karena cara itu dengan akal itu asara Allah telah memilihkan siapa Allah ar-raja akan roja khaufahu menjadi rasa khauf mereka ahlul. Ini terakhir ya. Wadakhala dan masuk siapa Al-Junaid Syekh Junaid radhiyallahu an. Junaid masuk ya untuk menemui ala syaihi atas gurunya namanya Siri Asyikti. Wa wajadahu maka menemuinya atau mendapatinya siapa Syekh Junaid kepada Siri gurunya itu maghudon dalam keadaan susah. Faqala maka tanya siapa Syekh Junaid lalu kepada guru malaka ayu Syekh maghudon apa laga bagimu ayu Syekh wa Syekh maghudon kok susah kenapa Syekh kenapa guru sampai kok tambah susah faqala maka jawab siapa Siri Asyikti gurunya Syekh Junaid dakhala alayya syabun dakhala telah masuk alayya bertamu kepadaku siapa syabun seorang pemuda faqala dan bertanya siapa pemuda li kepadaku ma haqiqatut taubati ma itu apa haqiqatut taubati adapun hakikat taubah karena ada murid aku susah ini karena aku didatangi seorang pemuda di mana pemuda itu bertanya kepadaku tentang apa sih hakikatut taubah faqultu maka aku jawab lalu kepada si pemuda ya, hakikat taubat itu adalah Allah tansa zanbaga jangan pernah kamu lupa zanbaga akan dosamu faqala syab sementara pemuda tadi menjawab akan tetapi katanya pemuda at-taubatu ada bertobat antansa zanbaga ya hendaklah melupakan yaitu dosamu jadi beda kalau Syekh Siri Asyikti mengatakan tobat itu hakikat tobat adalah jangan pernah lupa dosamu sementara pemuda tadi yaitu lupakan dosamu summa kharaja kemudian keluar pemuda ini dariku qala kemudian komentar sapa Al-Junaid Syekh Junaid faqultu kemudian aku mengatakan katanya Syekh Junaid as-sawabu ma qala usyab jadi Syekh Junaid berkata di depan gurunya as-sawabu adapun yang benar itu sesuatu qalahu yang telah berkata akan siapa ashabu pemuda yang benar itu apa yang diungkapkan pemuda kenapa li anni idza kuntu fi halatil jafa karena sesungguhnya aku idza kuntu apabila ada siapa aku fi halatil jafa dalam kondisi jafa itu kering dari kebaikan jauh dari kebaikan dalam kondisi salah Sumana kolani kemudian memindahkan apa jafa ini kepadaku ila syuhudil sofa untuk menyaksikan as-sofa yaitu kejernihan. Fadzikrul jafa maka adapun ingat akan jauh dari kebaikan, ingat terhadap kesalahan. Fi halis sofai pada saat jernih itu jafa tetap ada di dalam jafa, ada di dalam kejelekan, keburukan. Qultu saya katakan
Kemudian bilang lagi Syekh Junaid, nadru siri, pandangan siri asyikti itu ditujukan ila ahlil bidayati, kepada orang-orang di tingkat pemula ibadahnya. Ya, hakikat taubat itu kalau apa sih hakikat taubat? Hakikat taubat adalah kamu harus melupakan dosamu. Pendapat itu betul, itu bagi orang yang masih dalam permulaan perjalanan sufi. Wa nadrul Junaid, sedangkan pandangan Junaid ya ila ahli nihayati, lebih ditujukan kepada kelompok orang-orang yang sudah sampai kepada puncak ma'rifah. Wal qulu, dan adapun secara keseluruhan antara dua pendapatnya Syekh Junaid dengan Syekh Asyikti itu shawabun, semuanya benar. Wallahu, adapun Allah taala alimaha agung, Allah itu a'lamu, jauh lebih mengetahui apa yang dimaksud. Mudah-mudahan kajian lintas hanya membaca makna ini nanti bisa Anda Anda simak dan Anda bisa perbaiki yang ada di kitab Anda. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.